Scene kemudian berpindah ke Istana Negara dan terlihat ada presiden yang sedang duduk dalam kekhawatiran saat ia bergumam. Saat ini ada retakan misterius yang tiba-tiba muncul di tengah gurun, dan ada makhluk aneh yang keluar dari dalamnya. Apa kami mampu merahasiakan hal segila ini pada dunia? Tapi sebelum itu, yang terpenting apakah kami mampu menangani makhluk-makhluk tersebut? Tak lama kemudian, seorang jenderal bernama Harrison datang melaporkan kepada presiden bahwa situasinya telah berakhir. Lalu Harrison juga langsung menunjukkan rekaman video pertarungan yang diambil dari drone kepada para petinggi lainnya. Semua orang yang melihatnya tampak sangat terkejut dan punya banyak pertanyaan. Sebenarnya, siapa pria yang bertarung melawan pasukan makhluk asing itu? Di mana pasukan militer saat pertarungan berlangsung, dan kenapa pria itu malah berdiri di tengah-tengah para monster tersebut? Namun, alih-alih memberikan jawaban yang mereka inginkan, ternyata Harrison sendiri juga ingin tahu siapa pria itu sebenarnya. Lalu Scene kembali memperlihatkan situasi pertarungan, di mana Tas yang menggunakan item sihirnya untuk menyemburkan api dalam skala besar, hingga ia mampu membelah barisan pasukan musuh. Sementara ketika prajurit Giant juga mulai bergerak melancarkan serangannya, dengan cepat Jinwo langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk menebas kepala musuh dengan menggunakan daggernya, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menciptakan beberapa senjata berukuran besar dan langsung melemparkannya kepada musuh, hingga Jinwo mampu menumbangkan lawannya hanya dalam sekali serangan. Namun ketika Jinwo juga melancarkan serangan yang sama kepada bos Titan tersebut, sayangnya serangan Jinwo masih dapat ditangkis oleh bos Titan itu, lalu ia berkata, "Apa kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku?" Jinwo kemudian kembali melompat ke udara sambil memusatkan kekuatan kegelapan ke lengan kirinya. Tapi meski Jinwo telah menggunakan lengan raksasa yang dia ciptakan untuk menghempaskan tubuh bos Titan itu ke tanah, nyatanya Jinwo masih belum bisa mengalahkan bos Titan itu. Sebaliknya bos Titan itu justru mulai berubah ke wujud terkuatnya sembari berkata, "Jadi planet kecil di pinggiran galaksi ini punya entitas yang lumayan kuat. Namun fakta bahwa kalian harus membesarkan tubuh kalian untuk memaksimalkan kekuatan kalian adalah tanda kalau spesies kalian masih primitif. Sebaliknya kami para Titan justru mengecilkan tubuh kami untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Dan tentu saja hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh prajurit terhebat di ras Titan seperti diriku." Namun tepat ketika bos Titan itu baru saja mengatakan kepada Jinwo, "Kalau kau memohon ampun sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan keselamatanmu." Tiba-tiba sebuah tebasan pedang milik Belion telah diayunkan ke kepala bos Titan itu, lalu seekor prajurit naga bayangan juga langsung melahap kepalanya. Jinwo yang ditanyai oleh Belion, "Apakah Anda ingin berbincang dengan para makhluk itu, Master?" Lantas Jinwo pun menjawab, "Tidak. Mereka terlalu arogan. Karena itu sepertinya kau harus memberikan sedikit perhatian lebih kepada mereka." Belion yang mendengarnya kemudian langsung menuruti perintah Jinwo dengan menghabisi semua musuh sekaligus menggunakan senjatanya. Lalu Scene kembali berganti ke ruang rapat kepresidenan. Jadi berhubung sampai saat ini belum ada yang dapat menemukan identitas Jinwo yang sebenarnya, sontak hal itu telah membuat presiden jadi sangat penasaran, hingga ia langsung